Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang cerah ini Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan iman kepada Bapak Ibu yang dengan kesehatan itu, keimanan itu membuat Bapak Ibu dekat kepada Allah. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab dimudahkan segala urusan, disehatkan segala penyakit insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu an, dia mengatakan suatu hari Rasulullah menemui kami di masjid. Saat itu Rasulullah sambil mengikat kepalanya, Pak, dalam keadaan sakit yang teramat sangat. Nampak Rasulullah itu menahan sakit dengan diikatnya kepalanya. Kemudian dia menuju mimbar. Setelah itu kami pun mengikutinya beramai-ramai. Duduklah sahabat di bawah. Setelah itu kata Rasulullah SAW, ada seorang hamba yang ditawari kehidupan dunia dan perhiasannya, dan juga ditawari akhirat. Dan seorang hamba itu menerima tawaran akhirat. Setelah itu turun Rasulullah. Di saat itu Pak Abu Bakar tidak berhenti menangis. Karena maksud dari Rasulullah itu beliau telah memilih akhirat, otomatis tidak lama lagi beliau meninggal dunia. Nah itu yang dibaca oleh Abu Bakar Siddiq. Rasulullah ditawari mau hidup terus, masih mau hidup, diberikan kesenangan atau kembali kepada Allah. Rasulullah memberi isyarat hamba itu memilih untuk akhirat, artinya kembali kepada Allah, diberikan tawaran seperti itu. Jadi memang Bu yang kita tahu Rasulullah ini semasa hidupnya beliau, walaupun harta benda duniawi sedang melimpah saat itu, tapi justru beliau tidak memanfaatkan harta itu untuk kepentingan pribadi. Bahkan saat wafat pun baju gadai Rasulullah sedang tergadai kepada orang Yahudi. Artinya umat Islam ini Bu, boleh kita kaya, boleh kita hidup senang, tapi gunakanlah kekayaan itu untuk mendekat kepada Allah, bukan untuk kemanfaatan pribadi. Karena kalau kita perhatikan Mbak, orang Islam di Indonesia ini, dia punya uang banyak, dia bawa umroh, kan bentuknya bagus Pak ya, nilainya ibadah, tapi itu untuk kesolehan sendiri. Tahan berulang-ulang tuh Pak, sekali 6 bulan makan. Bagus sebetulnya untuk kesolehan diri sendiri. Namun ada yang jauh lebih besar, ketika yang seharusnya kita bawa untuk umroh tadi Pak, kita pecah, dia bantu pedagang cilok 2 juta, bakso bakar 2 juta, karena kan udah sering berangkat gitu. Nah ini kadang yang tidak disadari oleh masyarakat, bahwa
Rasulullah itu umroh cuman sekitar 2 kali, padahal dekat haji 1 kali. Artinya Rasulullah dan para sahabat itu bukan tidak mampu untuk melaksanakan haji berulang-ulang. Jadi umatnya ini kadang berlebih daripada Rasulullah, Pak. Ada duit berangkat umroh, daripada kami liburan. Betul, kalau misalnya ada waktu itu satu keluarga 18 orang, kami daripada berlibur ke Paris, mendinglah kami libur umroh, bagus. Cuman kalau yang udah sering itu sebaiknya harta nampak masjid kita, ada pembangunan, lebih baik dahulu kan ke sana. Lebih ke arah pembangunan mental dan jiwa masyarakat agar sadar untuk datang ke masjid. Ingat saya dulu itu Bu ya, orang mengundang hadir pengajian, di dalam bawah undangan itu Pak, setiap yang datang akan diberikan biaya transportasi 50.000 penuh tempat doa. Jadi bagus dia itu digunakannya duitnya untuk supaya membawa orang dekat kepada Allah. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita ingat lagi Bu ya, seorang ulama yang pernah membawa rombongan haji, dan pada tahun itu orang masih jalan kaki naik haji. Rabi'ah bin Sulaiman. Jadi dibawalah rombongan haji ini oleh Rabi'ah bin Sulaiman dengan membawa uang sekitar 600 dirham masing-masing jamaah. Pas sampai di kota Kufah, Irak, nampak oleh dia seorang ibu-ibu sedang memotong-potong daging bangkai keledai. Curiga dia Bu, ngapa dipotong daging bangkai ini oleh ibu? Diam-diam dia ikuti, tapi bukan untuk melihat aibnya. Jadi penasaran nih untuk apa daging bangkai keledai ini. Sampailah ibu ini ke sebuah rumah. Terdengarlah oleh Rabi'ah bin Sulaiman percakapan ibu ini dengan anak perempuan. Nak, cuci bersih-bersih daging bangkai ini. Suasana kita darurat, sudah 4 hari kita tidak makan. Cuci bersih-bersih, masak daging bangkainya. Oh, langsung diketok oleh Rabi'ah. Assalamualaikum. Kenapa mau dimakan daging bangkainya? Ini kan haram dalam Islam. Kata ibu ini, maaf Tuhan, Anda siapa? Enggak, saya rombongan jamaah haji. Saya sudah melihat ibu dari tadi memotong daging bangkai keledai. Ternyata apa yang saya takutkan terjadi, ibu akan memakan daging bangkai keledai itu bersama anak-anak. Kami tidak punya pencarian Tuhan semenjak suami saya meninggal. Pekerjaan pun tidak ada. Jadi kami terpaksa memakan daging bangkai ini. Jangan dimakan Bu, buang daging itu. Pergilah Rabi'ah bin Sulaiman ini ke rombongan jamaah hajinya. Di sini ada seorang hamba Allah yang kesusahan. Dia tidak punya suami. Adakah di antara kita yang mau menyumbangkan harta kita? Semua mengatakan uang kita pas untuk perjalanan 6 bulan, pulang dan pergi. Tidak mungkinlah kita mau sedekah. Akhirnya kata Rabi'ah Sulaiman, aku coba menawarkan kebaikan ini kepada kalian. Karena aku yang akan membiayai ibu itu sebenarnya. Jadi kalau kalian tidak ada yang nyumbang, aku menawarkan kebaikan. Tidak ada yang mau, aku yang akan menanggungnya. Akhirnya Rabi'ah bin Sulaiman tidak melaksanakan haji demi membantu ibu yang punya anak yatim. Kalau kita secara apa nih, pada pentinglah haji lagi. Tapi rupanya kalau ulama tidak ke situ begini. Ada yang lebih penting yaitu memberikan kehidupan kepada orang lain. Makanya zikir yang tertinggi walaupun kita memberikan orang separuh kurma. Artinya Pak, memberi kehidupan untuk orang lain. Tidak dipikirnya kesolehan pribadi dia Pak. Dikasihnya uang 600 dirham untuk ibu. Dia pun akhirnya tidak menunaikan ibadah haji. Perasaan ini yang hilang di umat Islam sekarang. Menyumbang, kalau rasanya yang mengajak itu tokoh, saya pernah nengok dulu. Saya tahu betul masjid dekat rumah bapak itu aja kerannya tanggal-tanggal Pak.
Tapi nampak saya dia megang spanduk menyumbang ke suatu lembaga 500 juta. Oh, masih ini rupanya sifat orang kita nih. Kalau yang sifatnya tuh nampak, ada tokoh yang mengajak, dia mau nyambung besar. Saya tahu betul. Masjid dekat rumahnya tuh aja tanggung parahnya lagi. Sempat dikasihnya 500 juta itu ke masjidnya, wah udah mewah tuh Pak. Tapi karena di tahun ada tokoh tuh nanti yang memegang, dia memegang, masih butuh nama gitu Pak. Sementara kita tahu masjid dekat rumahnya aja terbengkalai, nyumbang besar, itulah kadang kita ini lupa bahwa memberikan kehidupan untuk orang lain itu besar efeknya bagi jiwa. Makanya para sahabat tuh mereka kaya-kaya tapi banyak yang kelaparan. Disebabkan apa? Lebih mendahulukan orang lain dari dirinya sendiri. Nah, itu tuh yang dahsyat tuh. Jadi Rasulullah ini disuruh pilih, mau pilih dunia enggak? Dikasih dunia, dikasih perhiasannya. Kata Rasulullah, aku lebih memilih akhirat. Dan memang terbukti ya Bu ya, waktu kita susah, itu sepertinya hidup itu menderita dan membayangkan kalau kita berduit pasti lebih enak. Rupanya bertukar ekonomi, berduit dia makin banyak masalah. Saya pikir enak waktu susah dulu lagi. Kalau kita lihat misalnya macam Michael Jackson dulu, dari kecil udah terkenal. Kita kan kalau terkenal dia yang jelas kaya, sudah tuh duit banyak, mau beli apa aja bisa. Udah terkenal, udah kaya, nggak bisa lah duduk sembarangan lagi Bu. Duduk di sini dikejar orang, mau kemari kejar orang, sampai payah menyembunyikan mukanya. Ternyata tidak bahagia dia dengan ketenaran dia, sampai akhirnya dia overdosis. Jadi memang yang dikatakan Rasulullah itu betul. Yang aku takutkan kepada umatku ini bukanlah kemiskinan, walaupun kemiskinan itu dekat kepada kekufuran. Tapi yang paling aku takutkan kepada umatku ini ketika dunia dibentangkan, ketika banyak duit gitu Pak, itu yang lebih mengerikan. Jadi kalau kita yang dikasih hidup kaya raya, tetapi kita tidak silau dengan kaya itu, insya Allah kita selamat. Tapi kalau misal kita dikasih hidup kaya raya, sibuk hanya untuk diri sendiri saja, nah itu yang disayangkan. Makanya banyak duit udahlah, ajar aja untuk keagamaan, bantu orang-orang susah itu. Karena sebenarnya banyak orang yang butuh-butuh bantuan, tetapi yang membantunya justru rentenir jadinya. Akhirnya bertambah-tambah masalahnya. Saya kasihan ada nengok orang bakso bakar jual beli aja belum lagi petugas koperasi udah duduk situ standby Pak nungguan surannya. Sementara tidak bisa lah disalahkan sama orang tuh mudah meminjam, sama orang kita payah meminjamnya Pak kan. Jadi makanya lebih cepat mereka akhirnya ke sana lah orang minjam. Yang kedua kadang orang meminjamkan ini tidak pula salah. Ingat ya, ada orang kaya Bu ya, uangnya itu zakat hartanya itu dikelola untuk jadi zakat produktif, maksudnya itu dipinjamkan kepada orang-orang kecil yang mau jualan. Terus tapi ada tapinya Bu, saya menganggap itu sesuatu hal yang salah karena harus dikembalikan uangnya. Cuman niatnya itu udah bagus, maksudnya itu kalau dikembalikan orang kan nanti banyak lagi yang bisa bermanfaat, jadi uang segitu bisa melebar jadi. Dalam kenyataannya dipinjamkan pula ke tukang lontong, ke tukang bakso, tidak pula balik Pak. Itu yang malas orang akhirnya meminjamkan. Dipinjamkan tanpa bunga, tidak pula dibalikkan. Tapi memang sebetulnya kalau menurut saya, kalau zakat, udah zakat mal itu tuh tidak boleh lagi berharap untuk kembali gitu. Udahlah kasih aja lah. Jadi dia mengeluh, dipinjamkan Ustaz, tidak ada balik. Saya bilang setahu saya yang namanya zakat mal itu tidak ada balik.
Udah kasih aja lah, dia mau buka usaha boleh kita survei usaha apa yang dibukanya, berapa dia butuh, udah kasih, habis itu udah lepas. Namanya zakat, masa harus balik? Nggak balik, itu meminjam namanya. Nah, jadi Rasulullah mengajarkan kita dalam hadis ini bahwa beliau pun ternyata Habibullah tapi dikasih penyakit oleh kok sampai diikat kepalanya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Aku pernah memegang kepala Rasulullah ketika sakit, macam memegang api katanya Pak. Ditarik tangannya cepat. Tidak pernah aku melihat sepanas ini orang Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah kami para nabi. Kalau dapat penyakit 2 kali lipat orang biasa. Nah, jadi siapa orang yang paling panas kepalanya, 2 kali lipat dia lah Rasulullah. Sampai keluar urat kepala. Artinya tidak ada kita ini yang tidak diberi Allah penyakit. Tapi bagi orang beriman, penyakit bisa menggugurkan dosa. Dengan syarat dia tidak mengeluh, Pak. Nah, kita kan kebanyakan drama. Waktu pergi ke kedai tadi ibunya sehat walafiat aja. Nampak dia mobil anaknya masuk gang Pak, atau pincangnya langsung ibu. Kenapa kaki mama mah? Tidak tahu lah mama lagi ini tadi pagi keseleo lah dia. Itu dia membuat hilang pahala sakit itu jadinya Pak. Aturan berpahala jadi dosa jadinya. Nah, jadi jangan drama-drama. Kalau kita sakit, berobat, jangan pakai sandiwara. Nanti salah kasih obat dokter itu jadinya. Ada ibu-ibu, Pak, dia acting ke anaknya, Bu. Sepicing haram, mama ndak bisa tidur semalam. Padahal kata orang yang di rumah itu enak tidur mama tuh. Itu dibawa anaknya yang perhatian ini ke dokter. Ibu saya ndak bisa tidur, dokter dikasih obat tidur dosis tinggi, Pak. Atau tidur betul sekali, tidak bangun-bangun sampai sekarang. Jadi kalau kita sakit, salah satu kesyukuran orang sakit itu adalah dosa-dosanya diampuni. Allah itu Bu, dikasihnya Bapak Ibu penyakit sampai bersih, udah bersih baru kembali kepada Allah. Tinggal aku masukkan ke dalam surga itu kan, dengan syarat tidak mengeluh-ngeluh. Cuman orang kita ini itulah, padahal mengeluh itu tidak mengurangkan penyakit, tapi itu dibuat. Kalau kita ngeluh, berarti kan kita nganggap Allah ini tidak adil. Nah itu tuh yang bahaya. Jadi Rasulullah pun sakit, tetap menemui masyarakat, menyampaikan nasihat. Dan artinya Rasulullah walaupun seorang Habibullah tetap terkena penyakit. Kemudian Bu, ini dari Tabrani meriwayatkan beserta sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, setelah turun ayat idza jaa nasrullah wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ini ayat ini Pak sebetulnya menandakan Rasulullah akan meninggal. Karena pertolongan Allah sudah datang, umat Islam sudah menang. Waktu ayat ini turun, Rasulullah memanggil Fatimah. Fatimah, dengan ayat ini berarti mungkin aku tidak lama lagi akan mendahului kalian. Menangis Fatimah sejadi-jadinya. Dan Rasulullah tidak pula melarang menangis tuh, Pak. Yang dilarang Rasulullah adalah meratap. Beda menangis sama meratap itu beda. Yang dilarang selama ini tuh sebetulnya meratap. Kalau mayat terbujur, keluarganya nangis, tidak ada masalah sebetulnya nangis. Yang tidak boleh itu menepuk-nepuk dada, mengupak-ngupak. Duluan pula abang mati Bang, menyesal aku nikah sama Bang. Dulu banyak laki-laki yang mau sama aku, demi abang aku tinggalkan laki-laki itu. Aku kalau tahu aku nak nikah sama Bang, itu yang tidak boleh Pak. Tapi kalau misalnya hanya sekedar menangis, ini yang dikatakan Rasulullah, tangisan adalah rahmat dan kasih sayang. Kan pernah sahabat
ditengoknya Rasulullah menangis, Pak. Rasulullah, tapi kau melarang menangis. Kalau kan waktu itu anak Rasulullah meninggal, yang bernama Ibrahim, anak dari Maria binti Qobtiyah. Kata Rasulullah, tangisan adalah rahmat dan kasih sayang. Yang aku larang kalian merapat, meninju-ninju dinding, apa merobek-robek baju, itu yang tidak boleh. Tapi kalau menangis, silahkan. Nah, Fatimah menangis, Rasulullah kan tidak melarang. Habis Fatimah menangis sejadi-jadinya, tiba-tiba Fatimah tersenyum. Ditanya oleh salah seorang istri Rasulullah, tadi kau menangis, tahu-tahu kenapa engkau tiba-tiba tersenyum? Kata Rasulullah bahwa Rasulullah tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Itu yang membuat aku menangis. Tapi Rasulullah mengatakan, dari keluargaku, engkau yang pertama kali menyusulku. Setelah kematian Rasulullah, itu engkau Fatimah. Mendengar itu Fatimah tersenyum. Bahagia akan ketemu ayahnya dan masuk surga. Tempat ibu begitu kan gimana, Bu? Dari keluarga awak, kamu dulu yang meninggal. Jangan. Ada yang berani, Pak, kan? Ini Fatimah tersenyum dia, Pak, dibilang dia meninggal dulu. Tempat kita tuh meninggal aja lah, Bang. Mbak bawa aku, misal suami gitu. Nah, setelah papa meninggal ini, jangan Pak, jangan tinggalkan mama. Dia nangis, mama jangan khawatir. Mama akan menyusul papa, tidak mau anda. Itulah, Bu, ya dibilang cuma amal yang menyertai kita di kubur tuh lagi. Siapapun sesayang apapun pasti tidak akan ada yang mau nungguin di dalam, Bu, kan. Dan perubahan mimik wajah Fatimah itu, Bu, dari menangis kemudian tertawa, begitu pula lah para sahabat. Pokoknya mereka sedang sedih, dapat informasi gembira tentang pahala, tentang surga, langsung hilang kesedihannya. Rasulullah juga pernah, Bu, pertama wajahnya itu menangis. Tidak lama kemudian Rasulullah tersenyum, kemudian Rasulullah berpaling. Nah, jadi perubahan para sahabat itu, Bu, ketika dijanjikan akhirat itu kecepatannya dahsyat, Pak. Karena apa? Ketundukan mereka kepada Allah. Kalau kita kan kalau dihibur-hibur orang itu kan lama, Pak, kan? Sabar aja lah, Bu, mana tahu ibu nanti dapat musibah, akan diganti Allah dengan kenikmatan. Dia saya tuh tidak bisa terima, ya pasti gitu, Pak, kan? Nah, cobalah diceritakannya panjang lebar. Ada, Bu, sahabat Rasulullah itu boleh dibilang orangnya itu pendek dan wajahnya itu paling jelek. Dia ada dua riwayat, ada namanya Julaibib, tapi kalau dalam hadis ini namanya Said As-Sulami, Pak. Pas Rasulullah ceramah, Pak, bertanyalah dia, maaf ya Rasulullah, aku ingin bertanya. Apa pertanyaanmu, Said? Apakah tubuhku yang pendek ini, wajahku yang jelek ini akan menghalangiku masuk surga, ya Rasulullah? Tertegun Rasulullah. Allah tidak memandang rupamu, Said. Allah memandang ketakwaanmu. Kenapa kau bertanya seperti itu? Udah 8 kali aku melamar perempuan, ditolak semuanya, Rasulullah. Aku takut manusia aja nolak aku, apalagi Allah. Mendengar itu, kata Rasulullah, kau tahu dengan namanya si Fulan? Tahu ya Rasulullah, dia punya anak perempuan, cantik orangnya. Datang kau ke sana, katakan Rasulullah ingin menikahkanmu dengan anak. Dapat rekomendasi dari Rasulullah ini. Pergilah dia dengan senang hati ke rumah orang yang ditunjuk Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Said As-Sulami. Oh, kau kemari, Said?
Aku diperintahkan Rasulullah kemari, katanya kau ada anak perempuan dan mau dinikahkan dengan aku. Wah, kau yang mau mandai-mandai kau saya bawakan nama Rasulullah. Aku nak mau punya menantu macam kau kan wajar aja, Pak kan? Kau bohong-bohong lah kau kesini. Itu terserah kau kata saya. Aku cuma menjalankan apa yang disampaikan Rasulullah. Kalau kau tidak mau ya udahlah. Dia pas jalan bu, pulang arah ke Rasulullah, keluar anak perempuan itu ngasih tahu ayah, ayah, kalau Rasulullah yang meminta, jangan tolak ayah. Akan turun ayat mengenai penolakan ayah nanti. Aku rela ya, karena dia rekomendasi Rasulullah. Berarti dia bukan sahabat sembarangan. Aku tidak akan memandang rupanya. Itu kalau anak gadis kita ada bunuh diri dia juga. Walaupun di bawah nama Rasulullah, nah aku nak mau tahu Rasulullah, aku nak mau tahu. Tapi ini walaupun dia berwajah cantik, bu, imannya itu kuat. Ini rekomendasi Rasulullah. Langsung dia katakan, ayah cepat ayah, aku mau nikah sama dia. Si Said ini udah sampai dekat Rasulullah, ditanya Rasulullah gimana Said? Seperti biasa lah ya Rasulullah. Ditolak lah itu. Jadi dia lebih santai bu, karena punya pengalaman ditolak 8 kali pak. Jadi memang pengalaman itu kita butuh rupanya bu. Jadi tidak pengibati kita nih bu. Saya kalau tengok bu ya, yang paling kuat mentalnya di dunia kerja tuh orang kerja rumah makan. Saya pas pernah ke dapur rumah makan, ngeri bu. Sadis-sadis mulut orang di belakang rupanya pak. Jadi pantas kebal-kebal pak. Tidak ada yang melo-melo lagi. Kalau orang kerja di dapur rumah makan, dijamin mentalnya kuat pak. Sadis-sadis mulutnya rupa bu saya tuh perangga-perangga. Tapi ya memang seperti itu. Kalau orang udah biasa kena kasari, dimaki, aman perasaannya bang. Nggak, tetap bisa tidur, tenang malam pak. Jadi kalau di masyarakat kena maki-maki itu santai dia. Makanya Said As-Sulami ini santai aja. Nggak lama suruh itu datang bapak laki-laki itu, ya Rasulullah maafkan aku. Aku sangka dia tadi buat ngomong aja. Anakku mau ya Rasulullah. Begitu mendengar anak perempuan yang mau bertakbir seluruh sahabat pak. Datang Utsman bin Affan, aku nyumbang sekian. Abu Bakar nyumbang sekian. Bahagialah dia pak. Besoknya bu, pergilah dia ke pasar. Mau membeli untuk nikah nih pak. Terdengar pengumuman. Pasukan muslim berkumpul. Kita akan berperang. Tidak jadi dia beli mahar bu, dibelinya kuda perang, padahal mau nikah, dia pengen nikah. Begitu mendengar panggilan perang pak, pedang dibelinya, baju besi, kuda, pergi dia berperang bu. Jadi pas dalam keadaan perang itu, Rasulullah ada heran juga, siapa yang pakai kuda baru, nampak kuda baru kuat, baju besi baru, pedangnya baru, mungkin kilat. Didekati Rasulullah, nampak dari baju besinya itu kulitnya bu, kulitnya hitam bu. Kau Said? Iya Rasulullah. Kau besok mau nikah, ngapa pula ikut kau? Ini lebih penting ya Rasulullah daripada pernikahan. Kalau aku hidup, besok pagi aku nikah. Kalau aku mati, bidadari menunggu aku. Itu keyakinan mereka. Rupanya pas perang tuh pak, mati syahid Said As-Sulami. Rasulullah begitu melihat jenazah itu, pertama Rasulullah menangis pak, menangis sejadi-jadinya bu. Setelah itu Rasulullah tersenyum selebar-lebarnya, itulah perubahan wajah itu pak. Kemudian Rasulullah langsung berpaling darinya dan meninggalkannya. Agak cepat Rasulullah pergi. Disitulah sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi kami melihat wajah engkau menangis. Setelah itu tiba-tiba engkau tertawa. Setelah itu tiba-tiba kau seperti membenci Said dan berpaling dari. Kata Rasulullah, aku menangis karena manusia macam Said As-Sulami ini langka. Besok mau nikah malah perang hari ini. Apa tidak langka yang punya keyakinan seperti itu? Ya coba lah bu, misalnya anak ibu mau nikah besok tuh pergi perang, mungkin ibu takar-takar dari siang tuh pak, berpikir otak kau tuh sedikit.
Oh mau nikah besok. Nggak usah pergi perang lagi ngantar undangan aja nggak boleh. Baru nanti kau besok mau nikah jangan undangan pula ngantar lagi. Nah, ngantar undangan aja nggak boleh. Jatuh kau nanti. Nah, ini perang deh bukan apa nggak langka manusia dan ini. Terus tiba-tiba kata Rasulullah, yang membuat aku tertawa, Allah memperlihatkan surga untuk Said kepadaku. Sangat luas surga untuk Said As-Sulami. Itu yang membuat aku tersenyum. Dan tiba-tiba aku berpaling, ramai bidadari turun berebut untuk mendekati Said. Sampai tersingkap rok-rok mereka. Sampai nampak betis bidadari itu berebut untuk mengambil Said ini. Makanya aku berbalik. Jadi perubahan wajah mereka dengan janji akhirat itu sangat cepat. Misalnya kita dihibur orang, bu, ibu menderita, bu, pasti Allah akan Allah. Bisa langsung tersenyum, bu, aku ya hebat. Tapi jarang, bu. Kadang memekik-mekik berdoa di masjid. Allah, apalah aku nih. Saya pernah nengok ibu menjadi ibu panik. Oh, berarti ini tidak sampai ilmu ke dia nih. Sampai dia menjadi anaknya nakal betul, udah capek dia mungkin berdoa. Sebetulnya, bu ya, Allah itu tidak salah. Pasti ibu ini yang salah. Anak dimanjo-manjo dari kecil, apa diminta terus dikasih. Itu melawan dia, Pak. Atau Allah lah lagi yang salah. Capek dia berdoa. Coba dari kecil anak salah, tegur. Tidak semua dimintanya yang dikasih. Mungkin tidak seperti itu anaknya. Jadi kita yang salah, jangan salahkan Allah. Nah ini perubahan wajah Fatimah ini ternyata pernah juga terjadi kepada Rasulullah. Senang karena akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang lain, Pak, apa yang membuat Fatimah tersenyum lagi? Karena kata Rasulullah, bahwasanya engkau Fatimah adalah pemimpin wanita ahli surga setelah Maryam binti Imran. Nah, itu yang membuat Fatimah tersenyum juga. Tapi kan ada hadis yang mengatakan ketika Fatimah bertanya kepada Rasulullah, wahai ayah, siapakah perempuan pertama yang masuk surga? Rasulullah menjawab, Muti'ah. Nah, itu gimana? Rupanya Muti'ah ini kenapa dia duluan masuk surga? Karena dia memegang tali kokang onta Fatimah ketika memasuki surga. Nah, jadi itu ya makanya dia jadi duluan, Pak. Fatimah ini, Bu, pelajaran dari ayahnya itu lengkap, terutama tentang berbakti kepada suami. Fatimah itu pernah, Bu, mengajukan ke Rasulullah, kasihlah aku budak ayah, tidak sanggup aku menggiling tepung ini menunggu. Apa kata Rasulullah? Susah kau dalam menyiapkan makanan untuk suami dan anak. Kau akan mendapatkan balasannya di surga ini. Bukan dia azablah anakku sejak menikahnya. Inilah pembantu. Rasulullah sayang sama Fatimah, tapi kalau untuk berbakti kepada suami itu ngeri, Pak. Pernah Rasulullah datang ke rumah Fatimah. Mana Ali? Rupanya Ali merajuk. Karena Fatimah salah panggil namanya. Dia paling benci dipanggil Abu Turab. Tukang tidur dekat tanah, jadi berdebu-debu dia. Kalau Rasulullah manggil nama itu senang Ali. Abu Turab. Dia kalau tidur itu payah bangunnya. Sampai bertanah-tanah muka, tidak bangun dia. Itu maka dikasar kata Rasulullah Abu Turab. Fatimah dicobanya lah manggil pakai nama itu. Misal bu suami ibu tiap hari manggil ibu sayang, tahu dipanggilnya nama. Coba ulang balik tadi apa? Panggil apa tadi? Kok panggil nama sekarang? Anda terima coba. Berubah aja panggilan suami ibu, berubah pula arti ibu jadinya. Jadi ketika Ali dia dipanggil Fatimah Abu Turab, merajuk dia, Bu, pergi dia dari rumah. Apa kata Rasulullah? Kau cepat usahakan Ali memaafkanmu Fatimah. Kalau sempat Ali tidak memaafkan dirimu, sekalipun ayahmu seorang nabi, aku tidak bisa memaafkan ampun kepada Allah untukmu. Coba suruh berbakti kepada suami itu ngeri. Jadi wajar aja Fatimah itu dikatakan
wanita, salah satu wanita pemimpin di surga nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.